Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita TV-mu. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta, Jawa Tengah melakukan pembekalan terhadap 262 calon alumni dan 116 diantaranya meraih predikat cum laude. Anton menyampaikan pembekalan ini merupakan rangkaian proses akademik yang dilalui oleh para wisudawan. Anton berharap dengan jumlah cum laude kurang lebih 40% ini mampu menjadi penyemangat ketika terjun ke masyarakat. Dekan FEB UMS memberi pesan dunia luar jauh lebih berat daripada proses studi, maka perlu membangun sikap optimis sebagai calon cendekiawan di bidang ekonomi dan bisnis. Harapan kami tentu saja, dan kami sangat berbahagia tadi diumumkan oleh Pak Wakil Dekan 1, Pak Dr. Mo Zakarisa, jumlah cum laude-nya total ya hampir atau ya 40% lebih dari 262 wisudawan, ada total 116 wisudawan yang mendapatkan predikat cum laude, dan ini tentu saja sangat menggembirakan. Ini adalah kesuksesan Anda ya, dalam proses belajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dan harapan saya tentu saja bahwa predikat cum laude ini juga akan menjadi penyemangat bagi Anda nanti ketika proses di luar sana, di kehidupan nyata, ketika Anda terjun ke masyarakat, ketika Anda nanti masuk ke lapangan kerja, ini bisa menunjukkan atau mewakili keterampilan Anda sebagai seorang profesional atau calon profesional. Kemudian sedikit yang saya sampaikan juga pesan-pesan yang terkait dengan nanti ketika Anda sudah lulus atau Anda sudah masuk ke masyarakat, ke dunia kerja. Saya tidak akan mengatakan bahwa itu proses yang gampang. Yang jelas dunia luar itu jauh lebih berat dibandingkan proses ketika Anda menempuh studi. Tapi bukan berarti Anda kemudian pesimis ya. Mungkin karena Anda seorang yang punya pembawaan atau seorang calon cendekiawan di bidang ekonomi dan bisnis, atau Anda juga calon profesional di bidang ekonomi dan bisnis, tahu dengan kondisi sekarang ini ya. Sekarang kondisi ekonomi sedang berat begitu, setelah kita belum melalui masa pandemi, dan saya kira banyak sekali indikator yang menunjukkan perekonomian kita dalam kondisi yang tidak begitu menggembirakan. Tapi bukan berarti itu jadi alasan untuk pesimis, karena dalam ilmu bisnis Anda diajari bahwa pada setiap kondisi yang susah itu pasti ada peluang juga, karena istilahnya ada shiftement ya, ada pergeseran begitu. Kalau yang turun di sini pasti ada sektor lain yang juga naik ya. Karena kita tidak mengalami kondisi resesi ya, hanya mengalami downturn pada beberapa sektor begitu. Jadi saya kira Anda nanti harus pintar membaca peluang, pintar membaca situasi ya, sektor-sektor mana yang sedang membaik begitu. Dan saya kira keterampilan Anda di Gen Z ini jauh lebih punya multi skill dibandingkan dengan mungkin angkatan saya ya. Anda punya banyak sekali kesempatan ya, mau kesempatan berkarir secara offline maupun profesi-profesi yang online itu juga sekarang terbuka lebar. Hanya tadi yang dituntut adalah kejelian untuk membaca peluang dan keuletan. Kemudian juga mewakili sivitas akademik, terutama mewakili dosen dan karyawan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMS. Saya sampaikan pada para calon wisudawan, jika ada hal-hal yang mungkin kurang berkenan selama interaksi kita, saya mohon maaf ya. Dan juga mohon disampaikan terima kasih pada orang tua Anda semua yang telah mempercayakan pendidikan tingginya kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMS. Dalam acara ini sekaligus saya menyerahkan kembali Anda semua ya, yang dititipkan untuk dididik di Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMS kembali pada orang tua, dan semoga sukses nanti ketika Anda di luar sana menjalani karir sebagai calon profesional.
Alfandi menyampaikan kesannya selama menuntut ilmu di UMS. Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMS memiliki banyak fasilitas yang memadai, selain itu bertemu dosen yang profesional dan berkompeten di bidangnya. Menurutnya, hal paling berkesan selama kuliah yaitu dengan mengikuti penelitian kolaborasi bersama dosen. Harapannya UMS menjadi universitas yang unggul dan alumninya semakin berkembang pesat. Kesan-kesan selama saya menuntut ilmu di UMS, yang pertama, selama menuntut ilmu untuk fasilitas, kita selalu diwadahi dengan fasilitas yang memadai. Yang kedua, bertemu dosen-dosen yang profesional di bidangnya, dan pengalaman yang sangat berkesan bagi saya ketika mengikuti penelitian kolaborasi dengan dosen, yang itu sangat berkesan banget pada saya karena itu pengalaman pertama saya untuk mengikuti penelitian tersebut. Di sisi lain, Ranti menyampaikan pengalaman di luar kampus seperti mengikuti kampus mengajar angkatan pertama dan PKM yang lolos didanai Dikti. Harapannya untuk FEB UMS agar dapat meningkatkan kualitas akademik dari fasilitas yang dimilikinya, sehingga dapat mencetak alumni yang unggul dan mencerahkan. Nah, untuk pengalaman lainnya di luar kampus yang tidak terlupakan itu ada dua. Yang pertama, saya ikut kampus mengajar angkatan pertama. Di situ saya merasa sebenarnya kurang relate karena saya manajemen, tapi pengalaman saya mengajar di SD. Lalu yang kedua ada PKM yang lolos didanai Dikti. Itu kebetulan PKM saya membuat essential oil, di mana saya harus berkecimpung di kegiatan di laboratorium teknik kimia berupa kegiatan sahletasi. Kurang lebih seperti itu sih. Dan harapan saya ke depannya untuk Fakultas Ekonomi dan Bisnis saya harap bisa meningkatkan kualitas dari fasilitas, baik fasilitas dan juga sivitas akademika, sehingga perkuliahan yang akan dilakukan oleh mahasiswa-mahasiswa setelahnya bisa lebih meningkat lagi, bisa meningkatkan kualitas dari FEB UMS itu sendiri. Terima kasih. Vika memberitakan dari Solo, Jawa Tengah.